Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat dan juga kita masih berada pada nikmat iman dan juga Islam. Yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat dan juga salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang doktrin Islam dan peradaban. Tentu jika kita berbicara tentang Islam, kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran dan juga hadis. Dikarenakan doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran tentu tidak akan pernah terlepas dari dua aspek tersebut. Maka dari itu, dalam menentukan ataupun membahas tentang bagaimana doktrin Islam dan juga peradaban, maka kita harus mengkorelasikannya terhadap dua landasan di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Islam itu dikenal dengan sebuah agama yang memiliki sebuah keterbukaan. Jadi Islam, banyak yang mengatakan bahwasannya Islam bersifat eksklusif, bukan inklusif. Jadi Islam bersifat terbuka dan juga selalu sesuai dengan zamannya. Itu Islam sangat fleksibel. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana doktrin Islam dan juga peradaban, tentu kita harus melihat dari Al-Quran bagaimana Islam menanamkan doktrin-doktrinnya, yaitu dari Al-Quran dan juga dari hadis. Jika kita melihat tentang bagaimana sejarah para sahabat sampai kepada para pendahulu, tentu kita akan melihat bagaimana doktrin-doktrin yang telah ditanamkan di dalam Islam mampu membawa perubahan yang begitu besar, baik itu bagi diri sendiri maupun terhadap Islam. Jika kita melihat dari segi sejarah bagaimana awal datangnya Islam di tanah suci Makkah yang diemban oleh Rasulullah SAW, di mana kita ketahui bersama terjadi begitu banyak penolakan dari para kafir Quraisy dan juga para kaum jahiliyah yang berada di Makkah pada masa itu terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan doktrin-doktrin yang ada pada Al-Quran, kemudian mengukuhkan bagaimana semangat dakwah Rasulullah SAW yang kemudian menyebabkan Islam bisa diterima di tanah suci Makkah, bisa diterima oleh orang-orang Makkah, orang-orang jahiliyah dan orang-orang Quraisy pada masa itu, dan kemudian menyebar luas sampai kepada kota Madinah, dan sampai hari ini jika kita lihat memiliki penduduk yang sangat banyak di berbagai penjuru dunia. Tentu keberhasilan daripada
seorang tokoh-tokoh yang ada tidak terlepas dari doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam. Bagaimana penanaman doktrin di dalam Islam tersebut? Itu jika kita melihat dari karangan Cak Nur atau Nurholis Majid, baik di dalam bukunya itu Islam, Doktrin dan Peradaban, kita akan menemukan bagaimana Islam menanamkan sebuah doktrin terhadap para pemeluknya, yaitu orang-orang Muslim, sehingga Islam mampu tetap bertahan ataupun tetap eksis di berbagai peradaban ataupun di segala zaman. Islam mampu beradaptasi terhadap kemajuan-kemajuan ataupun segala bentuk peradaban yang ada. Tentu jika kita melihat bagaimana pertama kali Islam hadir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian mampu bertahan sampai hari ini, membuktikan bagaimana doktrin Islam terhadap peradaban. Doktrin Islam diantaranya itu tentang keimanan. Dari awal diturunkannya Islam sampai kemudian hari ini, doktrin keimanan tidak pernah luntur, yaitu dengan meyakini satu zat tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam doktrin-doktrin lain, Islam sampai memberikan doktrin mengenai etos kerja. Tentu di dalam menghadapi sebuah tantangan dari berbagai macam peradaban, Islam memiliki doktrin-doktrin yang sangat luar biasa, disebabkan banyak hal yang membuktikan bahwasannya Islam mengandung kebenaran, atau Al-Quran adalah suatu kebenaran yang memang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hadis-hadis yang sangat luar biasa yang mampu untuk mendoktrin para penganut-penganut Islam sehingga mampu untuk menjadi sebuah agama yang besar yang berhasil dianut oleh berbagai orang di seluruh penjuru dunia. Jika kita melihat dari berbagai macam sejarah, tentu kita akan sampai kepada Muhammad Al-Fatih, seorang khalifah pada masa dinasti Turki Utsmani yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tentu kita mengetahui bahwasannya ia sangat terinspirasi ataupun ia telah terdoktrin oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasannya pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan juga pasukan terbaik adalah pasukan yang ikut berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel. Hal inilah yang meneguhkan semangat daripada Muhammad Al-Fatih untuk melakukan sebuah penaklukan terhadap Konstantinopel, dan tentu untuk terus menjalankan dakwah ataupun ukhuwah Islamiyah sehingga Islam bisa tersebar sampai ke dataran Asia. Bukti kuatnya doktrin Islam adalah bagaimana Islam mampu tersebar sangat luas di berbagai penjuru dunia, dan Islam mampu bertahan selama ratusan tahun atau bahkan selama ribuan tahun, tentu dengan menghadapi berbagai macam tantangan dalam peradaban, membuktikan bahwasannya Islam sebuah agama yang betul-betul memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam, tentu itu banyak diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis tentunya, dan hal-hal yang ada dalam doktrin Islam tentu sangat bernuansa positif,
dikarenakan kita ketahui bersama bagaimana Al-Quran sebagai sebuah pedoman bagi umat muslim, dan juga bagaimana kita mengambil contoh dari seorang manusia terbaik ataupun makhluk yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Maka dari itu doktrin-doktrin di dalam Islam tentu sangat sesuai terhadap semua peradaban. Hal ini yang menyebabkan kemudian Islam dikenal sebagai sebuah agama yang besar, sebagai agama rahmatan lil alamin. Jika kemudian ada yang mengatakan bahwasannya Islam tidak mampu, itu Islam sangat inklusif atau Islam sangat tertutup, Islam tidak mampu bertahan terhadap sebuah tantangan zaman ataupun peradaban, maka itu sebuah pemahaman yang sangat salah. Dikarenakan Islam mampu bertahan dalam berbagai macam peradaban, sangat sesuai dan berbagai macam peradaban, dikarenakan ajaran-ajaran ataupun doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam, dikarenakan ia langsung didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasulullah SAW, maka tentu saja Islam memiliki sebuah doktrin yang sangat baik, sebuah doktrin yang sangat positif, yang tentunya akan membawa kita terhadap kemajuan ataupun peradaban-peradaban yang lebih maju lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang kemajuan, Islam pun mengatakan hal yang demikian. Jadi Islam sangat mendukung tentang bagaimana umat-umatnya selalu untuk berpikir maju, selalu untuk berpikir bagaimana ia mampu membuat Islam untuk lebih dikenal di mata dunia, dan Islam lebih disegani oleh umat-umat lainnya. Tentu saja dengan meningkatkan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya, maka Islam bisa kembali dikenal sebagai sebuah agama yang besar, sebagai sebuah agama yang memiliki wibawa yang sangat tinggi. Dalam melakukan semua aspek kehidupan sehari-hari, Islam memiliki doktrin tersendiri dalam hal itu. Kita lihat jika kita berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bekerja, Islam telah mengatur hal-hal tersebut. Bagaimana kita melakukan suatu penyelesaian, Islam telah mengatur semua itu. Jadi baik itu persoalan-persoalan politik, hukum, dan lain sebagainya, Islam memiliki doktrin tersendiri. Maka dari itu, ketika kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis sebagai sebuah doktrin yang positif, sebagai sebuah landasan untuk kita berpikir ke depannya bagaimana Islam mampu bertahan dari gencaran berbagai macam peradaban, bertahan terhadap kemajuan zaman, mampu bersaing dengan agama-agama lainnya. Tentunya sebagai kader Islam, sebagai umat muslim, kita harus lebih memperhatikan doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam, sehingga kita mampu untuk membawa agama yang kita cintai ini untuk kembali memiliki wibawa yang begitu tinggi di hadapan dunia. Dan tentunya sebagaimana pesan di dalam Al-Quran, Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.